Iya, Ya, saya teologi Kristen saya kenceng nih, lebih dari pendeta. Yeah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas kali ini soal mualaf penipu. Ya, memang mereka nggak pernah kehabisan stok mualaf penipu. Apalagi ini si Ngaji Cerdas nih, channel Ngaji Cerdas yang lagi-lagi dia punya narasumber nggak ada yang cerdas. Sudah namanya Ngaji Cerdas, channelnya nggak ada yang cerdas. Waduh, memang koplak ya ini channel kita satu ini ya. Dan kita akan bongkar, kita akan kuliti. Ini kenapa bisa nih orang jadi penipu nih, mualaf nih. Dan dia penipunya terlalu terang-terangan. Ya mau yo nipu itu agak pinter dikit, cerdas dikit kayak Donditan gitu kan. Ini agak-agak cerdas penipuannya. Tapi yang ini memang parah, Bos. Ini kacau yang ini. Oke, kita akan nonton videonya. Makanya kalau misalnya nih kalau ada yang kurang paham atau misalkan nih mau murtad nih misal ke agama Kristen, mendingan ya konteks saya deh. Iya, Ya, saya teologi Kristen saya kenceng nih, lebih dari pendeta. Yeah. Karena tadi belajar beberapa versi Iya, gitu ya. Ya, dia ngaku katanya teologinya lebih pinter dari pendeta karena tadi ya belajar kitab dipelajari cuma satu ayat. Aduh, memang kocak sih orang ini. Kita coba lanjutkan aja nonton videonya ya. Belajar nih, saya bahkan mempelajari itu ya apa namanya? Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan palsu kan? Nah, coba dijelaskan tuh. Kan ada nggak ngerti nih. Pada nggak ngerti kan? Ya, coba jelasin apa tuh. Jadi waktu itu saya debat nih sama orang Kristen. Ini baru nih ya kan. Jadi sebenarnya udah banyak sih, udah ada 2 buku kan sebelumnya tuh menjelaskan kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan ayat sisipan. Itu udah banyak. Menjelaskan apa? Misalnya di buku 1 The Five Gospel. Itu sama the New Original New Testament. Itu udah bilang kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu ayat sisipan. Dan seharusnya nggak di sana gitu loh. Nah, tapi banyak nih orang apologet tuh yang ngeyel kalau sebenarnya itu ayat asli gitu loh. Ya, kita pegang perkataan dia. Dia mengatakan bahwa dia lebih pintar dari pendeta-pendeta karena belajar teologi dan bahkan dia belajar tentang Matius 28. Bos, orang teolog itu nggak cuma belajar Matius 28, Bos. Semua dipelajari Kejadian sampai Wahyu. Jadi nggak cuman dari ayat 1 itu. Dan bagaimana bisa kamu mengatakan kamu lebih pintar dari teolog-teolog dan kamu cuma mengatakan pelajaranmu hanya Matius 28. Terus gitu salah. Ini satu bukti yang mana dia ini penipu. Pertama, dia sebenarnya dalam video yang full, nanti nonton aja. Dia mengakui bahwa dia bukan dari Kristen, tapi dia dari Buddha. Nah, sekarang ketika dia Buddha dipanggil sama Ngaji Cerdas untuk menyampaikan doktrin Kristen, menurutmu yang cerdas yang mana nih? Jangan bilang yang cerdas. Yang nggak cerdas yang mana nih? Narasumbernya atau yang manggil? Ya, yang manggil lah sudah tahu bukan latar belakang Kristen, dipanggil jadi narasumber untuk ngomongin soal Kristen. Ini Ngaji Cerdas nih seriusan kalian tuh cerdas gitu. Terus yang kedua dia mengatakan bahwa yang palsu, tuduhan yang palsu itu Matius 28 ayat 9 sampai 20. Ini aja udah salah. Selama ini kan orang-orang itu kan selalu ngomong kepalsuan Alkitab tidak dalam Matius 28 ayat 9 sampai 20. Aduh, orang ini. Dan kau bilang kau itu cerdas dan kau bilang kau itu sudah debat banyak orang. Apa-apaan penipuanmu itu, Bos? Selama ini kan orang selalu bilang gini, yang palsu itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, inilah kenapa nipu itu agak pintar dikit, baca buku dikit, referensi 5 Injil, 5 Gospels. Referensi itu, nah itu jadi tulis orang-orang liberal gitu. Bagaimana cara Anda pikir gitu. Jangan kemakan omongan Donditan dan kawan-kawan itu. Mereka juga sama aja kayak lu. Ya, kita akan bahas kenapa
selalu ada tuduhan Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu palsu. Ini saya benerin lah tuduhanmu supaya kelihatan agak cerdas sedikit lah. Masa 9 sampai 20? Aduh, kocak. Oke, kita akan bahas ya. Teman-teman semua ikuti karena ini pembahasannya panjang sekali. Jadi karena panjang ya, saya harap kita semua belajar dengan baik ya. Oke, kita akan bahas bagian-bagian ini dengan baik. Oke, tuduhannya adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20 palsu. Benarkah demikian? Benarkah ini palsu atau sebenarnya ini tidak palsu? Ya, tuduhan palsu itu sebenarnya berdasarkan ini loh. Karena berisi rumusan Trinitas. Jadi orang-orang itu, orang-orang yang minim baca, orang-orang yang tidak mau belajar Alkitab dengan baik, mereka mengatakan bahwa ayat ini palsu karena tulisannya ada Trinitas. Berisi rumusan Trinitas yang diformalkan secara resmi dalam Konsili Nikea 325. Mereka menganggap ayat ini baru ditambahkan. Ya kan? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ada ayat lain hanya dalam nama Yesus. Nah, ayat lain seperti apa? Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, 8, 16, 10, 48, 19 ayat 5. Di situ katakan bahwa formula baptisan itu hanya menyebutkan dalam nama Yesus. Nah, ayat ini juga yang selalu dipakai oleh orang-orang dari Oneses. Ya, dari Wanes nih. Nah, ini penting untuk kita tahu. Kenapa? Karena di situ hanya nama Yesus, mereka pakai itu tidak ada Trinitas dan itu hanya penambahan saja. Nah, teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sebelum-sebelumnya yang bahas tentang Trinitas, nanti saya akan tulis di link ya. Nah, itu dijelaskan bahwa Trinitas itu real ada dalam Alkitab dan banyak ayat-ayatnya. Nanti teman-teman cek sendiri ya. Teman-teman cek di dalam video saya yang lain. Oke, kita lanjutkan dulu bagian ini. Di yang ketiga, alasan mereka yaitu kemungkinan Yesus tidak pernah mengatakannya. Jadi ada kemungkinan. Nah, ini argumentasi kemungkinan sih. Sebenarnya nggak bisa jadi argumentasi karena mungkin kan. Kemungkinan besar Yesus tidak pernah mengatakan dan mengucapkan rumusan ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kemungkinan tidak pernah mengatakan. Makanya itu disebut sebagai palsu. Nah, alasan selanjutnya, alasan yang keempat, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menganut tauhid ya, tauhid yang ada satu aja gitu, yang bertentangan dengan konsep Trinitas yang mana satu tapi punya 3 pribadi. Nah, ini setidaknya alasan kenapa kemudian mereka menentang ayat ini. Dianggap ayat ini, ini ayat yang palsu karena sebenarnya kan tidak ada ini dan bertentangan dengan ajaran Islam sendiri dan lain-lain. Ya kalau dasarnya itu ya repot juga bos. Dasarnya itu ya nggak bisa jadi argumentasi yang kuat dong. Masa argumentasi kan berdasarkan bertentangan dengan ajarannya. Ya memang dari awal Kristen dan Islam itu kan bertentangan. Ya kita harus akui itu. Gak ada yang sama. Isa Al-Masih aja beda. Iya gak? Isa Al-Masihnya aja beda. Oke, kita lanjut ya. Makanya masih ada alasan yang kelima nih. Alasan yang kelima yaitu tulisan Eusebius. Eusebius dari Kaisarea abad keempat dalam beberapa kutipan awalnya menulis bagian ini hanya sebagai pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku tanpa menyebut dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini jadi dipakai argumentasinya kemudian untuk menentang ini penambahan nih. Tapi nanti kita akan counter nih setiap pandangan-pandangan ini. Kita akan counter, kita akan lihat yang bener yang mana. Jadi tenang aja, santai aja kalian di situ, ambil kopi kalian, mari kita bahas. Ya, landasan teori Islam sudah salah ketika menuduh ayat ini palsu, ini ya. Argumentasi landasan teori salah ketika menuduh ayat ini palsu hanya karena bertentangan dengan ajarannya. Jadi patokannya karena bertentangan dengan ajarannya, maka ini palsu nih. Nah, adakah bukti yang Alkitab yang asli sehingga Anda mengatakan palsu? Ada nggak? Jadi kalau
kalian menuduh ayat ini palsu, maka kamu harus punya versi aslinya. Sama kalau menuduh nih iPhone nih KW nih, ini palsu nih. Nah, punya nggak yang versi aslinya? Kalau versi aslinya ada, ya kita bisa bandingin. Oh, yang asli itu seperti ini, yang palsu seperti ini. Yang cuma nuduh palsu, 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 tapi nggak punya sama sekali bukti. Ini kan repot ini bosku. Ini kan repot, nggak punya ciri-ciri yang asli. Oke, kita akan bahas alasan-alasan kenapa ayat-ayat di sini sebenarnya asli dan tidak palsu. Ya, pertama karena teks ini ada di Kodeks Sinaiticus kok. Ada di kodeks. Nah, kalau teman-teman lihat dalam kodeksnya nih, dalam Kodeks Sinaiticus ini ada, ini dikatakan onoma. Di sini ya, ini patros. Nah, ini patros nih. Coba ya, saya lingkar ini. Patros. Patros tuh bapak. Nah, ini juga anak dan ini pneumatos ya. Nah, di sini ini Bapa, Anak, Roh Kudus ada di kodeks. Jadi tidak ada penambahan. Nah, kalau teman-teman penasaran, astaga kodeks. Nah, ini nih. Di sini ada linknya. Ini saya ambil dari manuskrip online ya. Ini linknya saya taruh di sini. Silakan screenshot atau silakan diakses, cari online ada. Semuanya ada. Jadi ada di Kodeks Sinaiticus dan juga tidak hanya itu, dalam Kodeks Vatikanus juga ada. Ini ya, ini lebih jelas lagi. Ya, ini sekali lagi patros nih ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada di Kodeks Vatikanus. Dan juga tidak hanya itu, ada juga di Kodeks Alexandrinus. Nah, teman-teman bisa akses. Dan juga tidak hanya itu, ada dalam Kodeks Besai. Ini saya kasih tanda juga ya di sini ya. Nah, ini kan onoma atau patros kai oyo, anak kai agio atau agio ya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jelas bahwa tidak ada penambahan dan lain-lain karena di kodeks juga ada. Jangan sampai nanti Waloni lagi bilang, wah ini saya bantu nambah nih, atau kayak nama ini saya bantu buat nih. Kocak ya, tidak ada seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, kemudian kita tahu bahwa ayat-ayat ini sebenarnya bukan penambahan, dia memang sudah ada sejak dari sononya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tapi kan semua kodeks ini ada setelah konsili, berarti memang ditambahkan dong. Kan sudah ada ini, kenapa kok setelah itu berarti ini ditambahkan dong. Nah, argumentasi ini kita akan patahkan dengan kutipan-kutipan bahwa gereja sebelum konsili Nicea itu sudah dikutip nih ayat nih. Yuk, kita bahas ya. Bukti yang pertama adalah dari Didache ya, Didache 71 ini ya, tahun 80-90 Masehi ini. Ini coba perhatikan nih. Ini setelah atau sebelum konsili nih. Ya, sebelum tuh. Dia mengatakan seperti ini, having first said all these things, baptized into the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jadi ini menyatakan bahwa dikatakan bahwa membaptis itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kutip tahun ini. Berarti tahun 80-90 Masehi berarti benar-benar memang ayat ini berisi itu, tidak ditambahkan. Nah, ini footnote-nya ya. Jadi teman-teman nanti bisa screenshot, bisa langsung cek ke situ. Apakah benar-benar ini ada, dan memang ada sih ini kutipannya. Jadi kita main referensi ya, jangan sampai kita berargumen tanpa referensi. Nah, itu kebiasaan dari beliau-beliau itu. Biasanya argumentasi dalam debat tanpa referensi. Kita lanjutkan. Nah, ini Ignatius dari Antioquia. Wah, ini warnanya biru, nanti saya rubah ya. Di sini dalam dokumen epistle to the Philadelphians juga begitu. The Lord said, dikatakan, the Lord said, go ye and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Di sini juga kutipannya saya berikan di sini ya. Teman-teman kalau lihat bagaimana Ignatius juga mengatakan seperti itu. Ignatius mengatakan bahwa
membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan itu sama formulanya dengan yang ada dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, dia hidup nih tahun 35 sampai 107 Masehi ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, Tertullianus juga mengatakan hal yang sama. Kalau kita lihat di sini ya, dalam bukunya Om Baptism yang 13 ya, Teach the Nation, Baptize. Sorry, saya belum tunjukin. Ya, ini sudah muncul nih. Nah, Baptism nomor 13 ya, Teach the Nation, baptizing them into the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Melawan ini ya, ini juga Again Praises 26 ini, Go and teach all nation, baptize into the Father and into the Son and into the Holy Ghost. Ini sama juga, ini kutipannya, screenshot aja untuk dicek situ. Tertullianus juga mengatakan. Nah, sebenarnya saya bisa bahas satu-satu, banyak banget ya. Ada 11, Hippolytus, Cyprianus, Gregorius, Victorinus dari Petau, Dionysius, dan juga Cyril, dan ada juga Athanasius. Jadi ini banyak banget sebenarnya kalau mau bahas satu-satu, tapi karena durasinya nanti panjang banget, kalian bosan ya. Nanti kalau mau kita bahas sesi khusus untuk bahas ini. Tapi kita lihat ya, ini saya simpulkan nih yang terakhir nih. Kalau dibilang Matius 28 19 sampai 20 itu palsu, ini jelas tuduhan tanpa dasar. Karena dalam kodeks ada. Dan juga yang kedua, ternyata ayat ini dikutip oleh banyak sekali bapak-bapak gereja. Dan ini mustahil ketika ini hanya penambahan saja, sedangkan dikutip, bahkan dikutip sebelum tahun 100 pun ada. Teman-teman, tolong ketika berargumentasi, itu berargumentasi yang benar. Nah, cek orang ini pasti penipu nih. Kenapa saya katakan penipu? Karena dia sendiri berargumentasinya nggak ngerti, dia juga nggak berlatar belakang Kristen. Bahkan katanya yang dia klaim, ya biasa ya, suka nggak klaim katanya lebih pandai daripada teolog. Ya mana, saya tunggulah. Oke lah, khusus orang ini, oke saya tunggu. Ayo, buktikan dirimu itu tahu banyak tentang kekristenan lah. Jangan gagap-gagap gitu. Ayo jelaskan, teman-teman di sini nggak tahu, terus kemudian gelagapan bingung. Kemudian ngomong Matius 9 sampai 20 itu yang palsu. 9 sampai 20 palsu. 19, woi 19. Oke, itu saja dari saya. Ya, terus ikuti channel ini. Kita akan belajar banyak di sini. Kita akan fokus untuk belajar lebih dalam lagi. Dan teman-teman semuanya yang punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ikuti Instagram saya, juga TikTok saya. Saya juga akan live beberapa waktu ke depan. Saya sudah janjian nih sama Jeki Sembiring untuk kita, ayo sama-sama kita bahas gitu. Ya, kemudian nanti ya buat teman-teman juga yang mau sharing-sharing, silahkan aja DM, Bang, saya mau ada pertanyaan nih dan lain-lain, silakan. Nanti saya akan jawab di situ. Terima kasih, Luis Prastyo sini. God be with you.